Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidel Adila Farhana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil perencanaan penelitian yang saya buat dengan judul Pengaruh tingkat minat belajar terhadap proses belajar matematika di saat pembelajaran daring siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Bumi Ayu. Langsung saja. Yang pertama itu latar belakang masalah. Kita ketahui bahwa pendidikan di Indonesia itu masih dianggap sangat rendah, terutama untuk pelajaran matematika. Faktor ini itu bisa dilihat dari masih rendahnya prestasi belajar siswa di setiap jenjang, seperti di SD, SMP, dan SMA. Kemudian matematika itu termasuk pelajaran yang tidak disukai oleh siswa. Pelajaran yang tidak disukai oleh sebagian siswa. Banyak siswa yang takut akan pelajaran matematika, dan juga tidak sedikit dari siswa yang mengeluh tentang pelajaran matematika. Latar belakang yang selanjutnya yaitu kunci utama pembelajaran. Kunci utama pembelajaran yaitu minat. Pembelajaran akan terjadi jika siswa memiliki minat untuk belajar. Jadi jika seorang siswa itu memiliki minat terhadap belajar, apalagi belajar mata pelajaran matematika, maka belajar mata pelajaran matematika tersebut juga diminati oleh siswa tersebut. Kemudian, minat merupakan faktor yang menentukan tercapainya tujuan belajar. Selain minat, motivasi juga sangat berperan penting dalam keberhasilan belajar siswa. Latar belakang selanjutnya yaitu munculnya wabah coronavirus disease atau COVID-19 yang muncul menjadikan pembelajaran daring sebagai solusi pembelajaran jarak jauh ketika terjadi suatu bencana. Jadi sekarang itu karena masa-masa pandemi, siswa belajar dengan jarak jauh atau pembelajaran daring. Kemudian pembelajaran daring itu bukan sekadar materi yang dipindah melalui media internet, bukan juga sekadar tugas dan soal-soal yang dikirimkan melalui aplikasi sosial media. Tapi pembelajaran daring juga harus direncanakan, dilaksanakan, serta dievaluasi seperti pembelajaran yang dilakukan di kelas. Yang selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah dari uraian latar belakang yang tadi disebutkan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini yaitu tingkat minat belajar siswa dalam proses belajar saat pembelajaran daring. Di sini batasan masalahnya yaitu tentang minat belajar siswa saat pembelajaran daring. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dipaparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fokus perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana tingkat minat belajar siswa terhadap proses belajar siswa saat pembelajaran daring siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Bumi Ayu. Kemudian ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini yaitu
Peneliti ingin mengetahui seberapa besar tingkat minat belajar siswa terhadap proses belajar pada saat pembelajaran daring siswa di kelas 11 SMA Negeri 1 Bumiayu. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Nah, hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama ada manfaat teoritis. Di manfaat teoritis ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang minat belajar dalam proses belajar saat pembelajaran daring. Kemudian yang kedua ada manfaat secara praktis. Yang pertama bagi guru, menambah peningkatan mengajar guru mengenai minat belajar dalam proses belajar saat pembelajaran daring. Terus yang kedua bagi sekolah, manfaatnya itu menambah peningkatan perhatian mengenai minat belajar dalam proses belajar saat pembelajaran daring. Dan yang ketiga manfaat bagi peneliti, yaitu menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan, serta menambah pengalaman yang dapat dijadikan bekal saat menjadi guru. Dan yang selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama ada minat belajar. Dari minat belajar, yang pertama itu ada pengertian minat. Nah, menurut Slameto itu, tahun 2015, halaman 57, dia berpendapat bahwa minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Sedangkan menurut Uzair Usman tahun 2011 halaman 27, minat merupakan suatu sifat yang relatif menetap pada diri seseorang dan besar pengaruhnya terhadap belajar, sebab dengan minat seseorang akan melakukan sesuatu yang diminati, dan sebaliknya, tanpa minat, seseorang tidak akan melakukan sesuatu. Nah, jadi minat itu merupakan suatu kecenderungan yang besar terhadap sesuatu. Dan yang kedua ada pengertian belajar. Menurut Surya dalam Rusman tahun 2015 halaman 12, belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian ada pengertian minat belajar. Menurut Slameto, tahun 2010 halaman 57 mengatakan bahwa minat belajar besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, nah siswa tersebut tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. Menurut Slameto juga, tahun 2013 halaman 180, ada beberapa indikator minat belajar, yaitu perasaan senang, ketertarikan, penerimaan, dan keterlibatan siswa. Nah, untuk yang perasaan senang, nah si siswa itu merasa senang dengan mata pelajaran yang dipelajarinya. Jadi dengan minat itu, si siswa itu dapat senang karena mempelajari mata pelajaran yang diminatinya. Ketertarikan itu